Halo anak-anak, kembali lagi dalam YouTube channel Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menikmati cerita teks sejarah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ayo belajar bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini yaitu 1. Memahami apa itu teks cerita sejarah. 2. Mengidentifikasi ciri-ciri teks cerita sejarah. 3. Menentukan struktur teks cerita sejarah. 4. Menganalisis kaidah kebahasaan. 5. Memahami fungsi teks cerita sejarah. Apa itu teks cerita sejarah, Bu? Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Kemudian ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua, bentuk teks cerita ulang atau recount teks. Yang ketiga, struktur teksnya, orientasi, urutan peristiwa, reorientasi. Keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Yang kelima, isi berupa fakta. Struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, orientasi, merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Yang kedua, urutan peristiwa, merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, umumnya disampaikan dalam urutan kronologis. Yang ketiga, reorientasi, berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. 1. Menggunakan pronomina atau kata ganti, yaitu kata yang dipakai untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Yang kedua, prasa adverbial, yaitu kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu dan tempat. Yang ketiga, verba material, yaitu kata yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh partisipan, menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, contohnya menulis, mengepel, menyapu. 4. Konjungsi temporal atau kata sambung waktu, berfungsi untuk menata urutan peristiwa yang diceritakan. Umumnya banyak menggunakan kata penghubung temporal. Selanjutnya cara teknik penulisan cerita sejarah. 1. Kejadian-kejadian diceritakan dalam urutan kronologis dari awal sampai akhir. Beberapa peristiwa juga perlu diatur menurut urutan kronologis. 2. Dari sekelompok fakta atau peristiwa perlu ada penentuan fakta klausal atau penyebab, fakta peristiwa dan fakta penyebab. Yang ketiga, bila uraian berupa deskriptif sampai dengan naratif, maka perlu ada proses serialisasi, yaitu mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip-prinsip di atas. Jenis-jenis teks cerita sejarah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sejarah fiksi, yaitu novel, merupakan karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Penulisnya disebut novelis. Kemudian cerpen, cerita pendek berbentuk prosa naratif fiktif, cenderung padat dan langsung pada tujuannya, dibandingkan dengan karya fiksi lainnya yang umumnya lumayan panjang. Kemudian legenda, cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan roman, jenis karya sastra berbentuk prosa
yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Roman bisa juga disebut kisah percintaan. Yang kedua berdasarkan sejarah non-fiksi, yaitu biografi, keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Autobiografi, kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Yang ketiga, cerita perjalanan, teks yang menceritakan tentang perjalanan. Dan catatan sejarah, teks yang menceritakan fakta atau kejadian di masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu mempunyai nilai sejarah. Ada perbedaan sejarah fiksi dan non-fiksi. Sejarah fiksi, jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata, gambaran kehidupan batin seseorang, tokoh itu lebih mendalam. Kemudian pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap dan menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Kemudian jika sejarah non-fiksi itu tersusun berdasarkan fakta yang objektif, gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta dan menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Fungsi teks cerita sejarah, yang pertama fungsi edukatif. Ini dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pelajaran hidup bagi manusia dalam berperilaku. Lalu fungsi instruktif sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Kemudian fungsi inspiratif, memberikan inspirasi, imajinasi dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. Lalu yang terakhir, fungsi rekreatif, yaitu memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Di sini ada contoh teks cerita sejarah. Kita ambil mengenai judulnya Sejarah Bahasa Indonesia. Kita boleh simak baik-baik mengenai sejarah bahasa Indonesia. Kemudian kita akan masukkan ke dalam struktur teks cerita sejarah. Judulnya Sejarah Bahasa Indonesia. Ada orientasi, memperkenalkan bahasa Indonesia itu bahwasannya merupakan bahasa nasional negara Indonesia. Lalu ada urutan peristiwa, diperkenalkanlah bahasa Indonesia itu diambil dari mana awal mulanya, yaitu dipakai dari bahasa Melayu pada umumnya di kawasan Asia Tenggara pada abad ke-7. Dan dijelaskan dalam urutan peristiwa mengenai penggunaan bahasa Indonesia dan ditetapkan sebagai bahasa nasional. Lalu diikuti dengan reorientasi. Nah, dijelaskan bahwasannya pada tanggal 17 Agustus 1945 pada saat peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia telah mengukuhkan bahwasannya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Terima kasih sudah menyimak isi video pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks cerita sejarah. Jangan lupa tetap tekan subscribe dan klik loncengnya untuk selalu menantikan pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.